Pemerintah Indonesia menyatakan belum akan mengubah harga bahan bakar minyak BBM meski terjadi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan stok BBM di Indonesia masih terkendali. Di luar itu, pemirsa, pemerintah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat. Apakah kebijakan tersebut efektif dan tepat untuk menghemat konsumsi BBM? Untuk membahasnya, kami sudah tersambung dengan ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Mas Teguh Rifki. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mbak Jessica, apa kabar? Baik, Mas Rifki, kalau kita melihat kebijakan yang diambil pemerintah di tengah krisis energi secara global, ada dua. Yang pertama, penerapan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Kemudian yang kedua, untuk solar dan juga pertalite ini pembeliannya setiap hari dibatasi menjadi 50 liter per hari. Kira-kira apakah kebijakan ini sudah tepat atau justru di tengah kondisi ini akan ada distorsi lainnya? Ya, kalau kita melihat kebijakan ini sebetulnya memiliki dampak yang relatif terbatas. Satu, jumlah ASN ini dibanding seluruh masyarakat yang melakukan mobilitas kan tidak terlalu besar. Jadi artinya kalau kemudian hanya ini yang dibatasi, dampaknya pun akan relatif terbatas. Kedua, kalau dari sisi pembatasan pembelian bahan bakar minyak, biasanya ini akan muncul isu distorsi lainnya, yaitu black market, lalu kemudian penumpukan stok, dan lain-lain. Jadi saya rasa memang ini bukan langkah yang paling efektif atau paling tepat. Beberapa hal lain yang perlu dilihat juga adalah bahwa di Indonesia ini sulit untuk mengenforce hal tersebut. Kalau kemudian contoh misalnya katakanlah ASN diharapkan untuk bekerja WFH, masih ada kemungkinan dia tetap akan melakukan mobilitas sehingga kemudian konsumsinya pun juga belum tentu menjadi minimum untuk bahan bakar minyak. Sebetulnya kebijakan apa yang tepat, Mas, di kondisi saat ini? Oke, kalau kita lihat sebetulnya masalah yang kita hadapi saat ini, masalah krisis energi, hal yang mirip sebetulnya pernah terjadi di tahun 2022 saat pecahnya perang Rusia-Ukraine. Saya rasa yang dilakukan pemerintah waktu itu cukup tepat, yaitu satu, memperlebar jaring pengaman sosial atau memperluas jaring pengaman sosial, kedua, melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak. Kenapa ini menjadi penting? Satu, bahan bakar minyak saat ini memang mengalami subsidi yang sangat besar dari pemerintah, sehingga beban fiskalnya pun juga menjadi sangat besar. Kedua, sebetulnya yang perlu dilindungi dalam kondisi ini adalah masyarakat miskin dan rentan. Nah, ini yang sebetulnya perlu pemerintah lakukan, melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan kedua, melakukan efisiensi fiskal. Caranya gimana? Mungkin saat ini kalau kemudian harga BBM dinaikkan akan berdampak terhadap inflasi dan hal-hal lainnya. Tapi kita lihat juga banyak program pemerintah sebetulnya yang memang masih bisa diefisiensikan. Beberapa program tersebut misalnya yang memakan anggaran fiskal cukup besar, misalnya MBG atau KDMP. Di saat kita menghadapi kondisi krisis seperti ini, saya rasa lebih tepat untuk dialihkan ke pos-pos lain, seperti kemudian menjaga agar harga BBM tidak naik, atau kemudian memperluas jaring pengaman sosial. Oke, itu adalah langkah-langkah yang sebetulnya masih bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi Mas, kalau kita lihat yang sudah ditetapkan pemerintah adalah dua skema tadi terkait dengan WFH dan juga di satu sisi adanya pembantasan untuk pembelian baik dari solar dan juga pertalite. Kira-kira Mas Rifki, dengan skema yang diterapkan oleh pemerintah, apakah akan ada resiko moral hazard ataupun ada kebocoran? Saya rasa iya. Kalau kita lihat pembatasan dari berbagai contoh kebijakan pembatasan ya, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, ini cenderung mendorong terjadinya munculnya black market atau kedua terjadinya penumpukan atau penumpukan supply oleh oknum tertentu. Nah, ini yang kita harap bisa dihindari. Tapi memang ini kan pemerintah dalam tahap menguji berbagai
macam kebijakan. Saya rasa yang paling penting saat ini adalah untuk kemudian pemerintah open terhadap evaluasi kebijakan tersebut. Pemerintah sekarang sudah menetapkan 2 kebijakan tersebut. Kita lihat di 2 minggu pertama seperti apa, di sebulan pertama seperti apa. Kalau kemudian tidak efektif, pemerintah harus segera merevisi kebijakan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar distorsi-distorsi yang berpotensi muncul dari kebijakan ini tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan distorsi serta beban fiskal yang berkelanjutan. Mas Rifki, kalau kita melihat dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, sebetulnya ini kapan sih akan terasa langsung di Indonesia? Tapi kita akan bahasnya usai jeda Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan pemerintah Indonesia yang menyatakan belum akan mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) meski terjadi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan stok BBM di Indonesia masih terkendali. Di luar itu, pemerintah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat. Kira-kira apakah kebijakan tersebut efektif dan tepat untuk menghemat konsumsi BBM? Untuk membahasnya kami kembali tersambung dengan ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Mas Teguh Rifki. Mas Rifki, di sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan skema yang diterapkan oleh pemerintah dalam krisis energi yang terjadi saat ini. Kira-kira Mas, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Apakah akan terjadi inflasi yang signifikan? Kemudian proyeksinya seperti apa? Ya, kalau kita lihat transmisinya satu yang pasti itu adalah harga-harga di tingkat produsen pasti akan meningkat gitu. Jadi producer price index atau PPI pasti akan meningkat. Pertanyaan berikutnya adalah apakah tingkat harga ke konsumen atau CPI itu akan meningkat atau enggak. Nah, di sini akan sangat tergantung dari apakah produsen itu akan mempastru kenaikan harga ini seluruhnya ke konsumen. Dalam bayangan saya akan ada 2 skenario. Satu adalah produsen ini tidak mempastru harganya ke konsumen, jadi kenaikan harga relatif minimum, tapi nanti dari sisi produsen akan menanggung kerugian yang cukup besar. Nah, skenario ini relatif unlikely. Yang kemungkinan terjadi adalah produsen akan mempastru sebagian terhadap konsumen. Jadi skenario ini menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan profit dari sisi produsen, tapi juga di sisi konsumen akan terjadi peningkatan harga. Nah, seberapa besar dan seberapa lama ini akan sangat tergantung dari bagaimana perang ini berkelanjutan dan juga bagaimana supply oil di global ini akan berlangsung. Kalau kita berkaca sebagai benchmark di tahun 2022 saat pecahnya perang Rusia-Ukraine, ini berlangsungnya cukup lama, bahkan hingga awal tahun berikutnya. Sehingga kita bisa antisipasi bahwa akan ada tekanan inflasi sepanjang tahun 2026 ini. Nah, ini yang memang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Kalau kemudian inflasi terjadi, maka pemerintah harus siap untuk melindungi masyarakat, melindungi daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Artinya pemerintah perlu sudah mulai menyiapkan skema jaring pengaman sosial yang lebih resilient, yang lebih panjang untuk kemudian masyarakat ini tidak menurun tingkat kesejahteraannya selama tekanan krisis energi saat ini. Dengan kondisi saat ini Mas dan juga ada beberapa potensi terkait dengan inflasi, apakah melihat dalam jangka menengah terutama akan ada perubahan pola konsumsi dari masyarakat? Saya rasa less likely, karena kalau kita lihat ini kan sejauh ini yang tekanan utamanya dari harga energi. Harga energi ini masyarakat mengkonsumsi BBM ini masih cukup besar. Jadi saya rasa switching dari pola konsumsi masyarakat, misalnya katakanlah dari menggunakan kendaraan berbasis bahan bakar minyak menjadi listrik, ini kan cukup costly. Kedua, misalnya masyarakat merubah behavior-nya untuk tidak kerja ke kantor atau melakukan WFH, ini juga tidak semua kantor bisa menerapkan hal tersebut. Beda halnya dengan beberapa negara lain yang sudah mengumumkan misalnya 1 hari kerja itu semua pekerja itu WFH, saya rasa mungkin bisa
menjadi perubahan pola hidup masyarakat secara lebih berkepanjangan. Tapi kan sekarang yang dibatasi hanya ASN, dan saya rasa ini tidak akan memiliki dampak yang long lasting. Mhm. Kemudian kita juga kembali membicarakan dengan harga BBM yang dinyatakan oleh pemerintah tidak naik. Artinya ini ada beban subsidi yang tetap besar. Kira-kira kalau APBN Indonesia, seberapa sustainable kebijakan ini supaya harga minyak kita itu bisa ditahan dan juga seberapa besar kesehatan fiskal kita, Mas? Ya, kita sempat melakukan exercise ya. Jadi dalam exercise kita, kalau harga minyak ini berada di atas 100 dolar per barel selama lebih dari 3 bulan, ini defisit kita akan melewati 3%. Nah, ini kan batas fiskal yang tidak boleh dilewati oleh pemerintah gitu. Jadi memang kalau ini harganya berkepanjangan, artinya bisa di atas 100 dolar per barel selama lebih dari 3 bulan, maka pemerintah perlu melakukan adjustment anggaran fiskal. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini memungkinkan untuk dilakukan? Sebetulnya cukup memungkinkan, karena ada beberapa anggaran misalnya yang memang bisa direalokasi lebih lanjut. Kita lihat bahkan kondisi COVID, kondisi tahun 2022 saat pecahnya perang Rusia-Ukraine, bahkan tahun lalu pun pemerintah bisa melakukan banyak efisiensi anggaran. Jadi hal-hal ini sebetulnya bisa pemerintah lakukan, tapi memang pemerintah perlu merefleksi kembali untuk kemudian menjaga agar harga BBM-nya tidak naik. Maka harus ada pos-pos anggaran yang pemerintah secara politis perlu korbankan agar kemudian daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Mas Rifki, kalau pembatasan konsumsi ini apakah cukup signifikan untuk menahan lonjakan subsidi? Pembatasan konsumsi saya rasa enggak, dan ini cenderung menimbulkan berbagai macam distorsi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini bisa memicu terjadinya penumpukan BBM, kedua juga memicu munculnya black market, bahkan memicu adanya dual price atau dua harga BBM. Satu harga resmi yang dibatasi, kedua adalah harga di black market tadi. Nah, ini cenderung kebijakan yang memang biasanya efektivitasnya cukup rendah. Nah, ini pemerintah perlu sering-sering evaluasi nanti ke depannya seberapa efektif kebijakan pembatasan ini baik terhadap harga maupun terhadap kecukupan stok di seminggu, 2 minggu, sebulan ke depan. Mas Rifki, tapi dua kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini dalam jangka pendek, apakah akan berpengaruh signifikan? Saya rasa enggak. Ini kita bisa lihat sebetulnya banyak contoh pembatasan ini cenderung memang tidak menghasilkan tujuan yang direncanakan secara awal. Yang berpotensi terjadi adalah nanti kemunculan kepanikan massal, di mana biasanya kalau pembatasan ini terjadi ada daerah-daerah yang kurang, lalu kemudian ada kelompok masyarakat yang perlu belanja ke daerah lain dan seterusnya. Jadi menurut saya sebetulnya ini tidak akan efektif di jangka pendek. Tapi lagi-lagi karena ini sudah diterapkan, saya rasa pemerintah nanti perlu segera mengevaluasi kebijakan ini. Oke, baik. Terima kasih ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Mas Teguh Rifki sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.